Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini kita akan coba belajar membaca kitab Mutammimah jilid 2 halaman 3 tentang maf'ul bih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul maf'uli bih. Bermula ini itu bab maf'ul bih. Jadi sebelumnya, di halaman sebelumnya isim yang mansub itu ada 15. Isim yang kedudukannya nasab atau mansub itu ada 15. Yang pertama yaitu maf'ul bih. Dan ada banyak lagi, ada 14 lagi. Maf'ul fi, ada hal, tamnyid, dan segala macam. Jadi kita satu-satu. Yang pertama tentang maf'ul bih. Jadi maf'ul itu ada 5. Ada maf'ul bih, ada maf'ul fi, ada maf'ul min ajlih, ada maf'ul ma'a, ada maf'ul mutlak. Nah, tetapi yang paling banyak pemakaian yaitu maf'ul bih. Nah, begitu disebut maf'ul itu langsung tertuju kepada maf'ul bih. Itu karena banyaknya pemakaian maf'ul bih. Karena itu pembahasan tentang maf'ul bih di sini didahulukan daripada maf'ul yang lain. Wa huwal ismul ladzi yaqa'u 'alaihil fi'lu nahu darabtu zaidan wa rakibtul farsa wattaqullaha wa yuqimunas salata. Wa huwa, dan bermula dianya maf'ul bih itu isim alladzi yaqa'u 'alaihi, yang jatuh kepadanya isim oleh fi'lu, oleh perbuatan. Wa huwa, dan bermula dianya maf'ul bih itu isim alladzi, isim alladzi yaqa'u alaihi, yang jatuh di atasnya isim oleh al-fi'lu, oleh perbuatan. Jadi maf'ul bih itu satu isim yang isim itu tertimpa perbuatannya si fa'il, baik secara langsung ataupun secara maknawi. Contohnya misalkan darabtu zaidan, aku pukul akan si D. Darabtu zaidan, aku pukul akan si zaidan, akan si D. Jadi zaidan di sini disebut maf'ul bih karena dia yang menimpa, yang tertimpa perbuatan, yang tertimpa dari darbun, dari pukul. Aku pukul akan si D. Nah, jadi zaidan di sini disebut maf'ul bih karena dialah yang terkena dari perbuatan. Satu isim yang jatuh kepadanya isim oleh perbuatan. Jadi kalau kita i'rab nanti darabtu fi'il dan fa'il, darab fi'il madhi yubina sukun karena bersambung dengan ta dhamir mutasil, yubina dhammah pada maharafa menjadi fa'il darab. Zaidan maf'ul bih, maf'ul bih bagi darab, maf'ul mansub tanda nasab fathah. Zaidan satu isim, tandanya ada tanwin. Makanya dia sah kita jadikan sebagai maf'ul bih. Darabtu zaidan. Warakibtul farsa, dan aku kendarai akan kuda. Warakibtul farsa, aku kendarai akan kuda. Al farsa di sini i'rabnya maf'ul bih karena dia yang tertimpa perbuatan mengendarai, dia yang dikendarai. Jadi rakibtu fi'il dan fa'il, rakib fi'il madhi, tu dhamir rafa bina dhammah pada maharafa menjadi fa'il rakib. Rakib itu aku kendari, farsa maf'ul bih, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Nah, itu contoh isim yang jatuh kepadanya isim oleh perbuatan secara langsung, artinya bisa
dirasakan ketika darabtu Zaidan, aku memukul akan Sidik, Sidik merasai pukulan. Warakibtul farsa, aku kendari akan kuda, kuda tertimpa, terasa dikendarai. Ada juga yang penting maksudnya begini, antara fi'il dan maf'ul, antara pekerjaan dan maf'ul itu ada hubungannya. Contoh, wattaqullaha, takut olehmu akan Allah. Nah, bukan berarti takut kita jatuh menimpa Allah, bukan, tapi ada hubungannya. Bagaimana kita menakuti sesuatu kalau nggak ada yang ditakuti? Jadi ada hubungannya antara takwa dan Allah. Nah, jadi Allah di sini yang Arabnya maf'ul bih. Wattaqullaha, takut olehmu akan Allah. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan oleh mereka itu akan salat. Nah, salat di sini isim yang mansub yang disebut dengan maf'ul bih. Ittaqu fi'il amar, bina buang nun. Nah, buji perafa pae, waw dhamir jamak pada maharafa menjadi pae. Allah maf'ul bih, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Yuqimuna fi'il mudhari' marfu, tanda rafa sebut nun. Yuqimuna. Waw dhamir jamak pada maharafa menjadi fa'il yuqimu, mendirikan oleh mereka itu as-salata maf'ul bih, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Yang kulo salah ya? Apa? Yang kulo salah. Yang kulo benar apa? Ingkulu. Bukan, itu isim. Jadi yang di depan in-nya fi'il. Wa huwa ala qismaini dhahirun wa mudmarun. Wa huwa ala qismaini dhahirun wa mudmarun. Dan bermula dianya maf'ul itu sabit di atas dua pembahagian. Dhahirin wa mudmarin. Dua, dhahir dan mudmar. Jadi maf'ul terbagi dua. Ada maf'ul dhahir, ada maf'ul mudmar. Fadhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka bermula dhahir, maka bermula maf'ul yang dhahir itu ma taqaddama dzikruhu, ma yang telah terdahululah sebutnya ma. Maf'ul terbagi dua, ada maf'ul dhahir, ada maf'ul mudmar. Maf'ul dhahir yaitu maf'ul yang sudah dicontohkan di atas. Maksud maf'ul dhahir di sini yaitu kalimat yang menjadi maf'ul itu isim dhahir. Seperti tadi darabtu Zaidan. Zaidan itu namanya maf'ul dhahir karena dia isim dhahir. Rakibtul farsa, farsa namanya maf'ul bih dhahir karena farsa itu isim dhahir. Wattaqullaha, Allah maf'ul dhahir. Yuqimunas shalah, as-salata itu juga maf'ul dhahir karena yang menjadi maf'ul itu bukan isim dhamir. Jadi bila yang menjadi maf'ul bukan isim dhamir itu masuk dalam kategori maf'ul dhahir. Wal mudmaru kismani. Wal mudmaru kismani, dan bermula maf'ul yang mudmar itu kismani, itu ada dua pembahagian. Wal mudmaru kismani, dan bermula maf'ul yang mudmar itu ada dua pembahagian. Maf'ul dhamir itu ada dua. Muttasilun wa munfasilun. Ya. Muttasilun wa munfasilun. Yang pertama dua, muttasilun badal kepada kismani, hukum badal ikut mubdal men, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah. Bermula maf'ul yang mudmar itu dua pembahagian, dua muttasilun yang bersambung dengan fi'il maksudnya. Nahu contohnya akramani wa akhawatihi, seperti akramani dan saudara-saudaranya akramani. Jadi maf'ul mudmar ada dua. Yang pertama dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'il yang jadi maf'ul. Seperti akramani, ya pada akramani itu namanya dhamir muttasil. Nah, itu namanya dhamir muttasil
yang menjadi maf'ul atau maf'ul dari damir muttasil, damir yang bersambung dengan fi'il. Contoh akramani wa akhawatihi dan saudara-saudaranya akramani. Atau kita mulai dari awal, akramahu, akrama fi'il madhi. Akramahu, akramahuma, akramahum, akramaha, akramahuma, akramahunna, akramaka, akramakuma, akramakum, akramaki, akramakuma, akramakunna, akramani, akramana. Nah, jadi akrama fi'il madhi bina di patah. Buji prapa fa'il penasab maf'ul. Damir dalam fa'il takdirnya huwa, telah memuliakan ianya seseorang akan aku. Nun wikayah. Ya damir mutasil pada mahal nasab jadi maf'ul akrama. Jadi akramani, memuliakan ianya seseorang akan aku. Wa akhawatihi dan saudaranya akram, nih contohnya akramahu misalkan. Akramahu memuliakan ianya seseorang akannya seseorang. Akrama fi'il madhi binati patah, buji prafa fa'i penasab maf'ul, damir dalam kepai takdirnya huwa. Hu isim damir binati dhammah pada mahal nasab maf'ul muttasil bagi akrama. Wa munfasilun. Ya, wa munfasilun ataf kepada muttasilun. Maka bermula wal mudmaru kismani, dan bermula maf'ul bih yang mudmar itu dua pembahagian. Yang pertama dhamir muttasil yang menjadi maf'ul, contoh akramani. Yang kedua munfasilun, dhamir munfasil yang menjadi maf'ul, contoh iyaya, akan aku. Wa akhawatihi dan saudara-saudara teman-temannya iyaya. Iyaya, iyana, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kayak iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi iyaka itu maf'ul, maf'ul bih, dhamir munfasil, dia terpisah dari fi'il, nggak bersambung. Kalau akramaniya tadi dhamir muttasil bersambung dengan fi'il. Waqad taqaddama zalika fi faslil mudmari, dan sungguh telah terdahululah demikian fi faslil mudmari pada pasal pembahasan isim mudmar. Jadi tentang iyahu, iyahuma, iyahum semuanya sudah dibahas dalam kajian tentang bab isim dhamir. Jadi kesimpulannya sementara maf'ul terbagi dua, ada maf'ul dhahir, ada maf'ul mudmar. Maksud dari maf'ul dhahir yaitu kalimat yang menjadi maf'ul bukan isim dhamir. Isim apapun, baik isim isyarah, isim istifham, isim mausul atau isim mufrad, jamak taksir segala macam yang menjadi maf'ul itu namanya maf'ul dhahir. Bila yang menjadi maf'ul isim dhamir namanya maf'ul mudmar. Cuma dhamir yang menjadi maf'ul itu ada dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Muttasil bersambung dengan fi'il, munfasil terpisah. Wal aslu fihi ayyata'akhkhara 'anil fa'ili nahu wa warisa Sulaimanu Dauda. Wal aslu fihi, dan bermula asal padanya maf'ul bih itu ayyata'akhkhara, itu bahwa telat ia, tertakhir ia, 'anil fa'ili daripada fa'il. Wal aslu fihi ayyata'akhkhara 'anil fa'ili, bermula asal padanya maf'ul bih itu ayat ta'akhara, telat ia, tertakhir ia, anil fa'ili daripada fa'il. Maksudnya begini, pada asalnya fi'il dulu, fi'il, fa'il, baru maf'ul. Pada dasarnya maf'ul itu berada sesudah fa'il. Berada sesudah fa'il itu dasarnya. Nanti kemudian bisa dibolak-balik. Contoh misalkan, wa warisa Sulaimanu Dauda. Wa warisa, dan telah mewarisi oleh Sulaiman akan Daud. Wa warisa Sulaimanu Dauda, telah mewarisi, menerima waris oleh Sulaiman akan Daud. Nah, jadi warisa fi'il madhi, buji prafa fa'i benasab maf'ul Sulaimanu fa'il kum fa'il
marfu tanda rafa dhammah, Dauda maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Jadi susunan aslinya pertama fi'il dulu warisa, kemudian Sulaimanu fa'il, kemudian Dauda baru maf'ul. Itu susunan aslinya. Waqad yataqaddama 'alal fa'ili jawazan. Waqad yataqaddama waqad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan. Dan kadang-kadang terdahulu ianya maf'ul 'alal fa'ili di atas fa'il jawazan nisbah harus. Waqad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan. Kadang-kadang terdahulu ianya maf'ul di atas fa'il jawazan harus. Nah, pada dasarnya maf'ul sesudah fa'il. Tapi kadang-kadang boleh juga mendahulukan maf'ul daripada fa'il. Mendahulukan maf'ul daripada fa'il. Kalau di dalam kitab Kawakib contohnya beda ini. Ini kalau versi PDF beda lagi. Contohnya dalam kitab Kawakib, walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur. Walaqad jaa'a, sungguh telah datang akan keluarga Fir'aun oleh nuzur, oleh orang yang memberi peringatan. Jadi jaa'a fi'il madhi, ala maf'ulnya yang terdahulu, mudhaf ala fir'auna mudhaf ilaih, mudhaf ilaih majrur dan jar fathah karena isim ghairu munsharif. An-nuzuru fa'il ja'a, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Nah. Contoh di sini daraba su'da Musa. Telah memukul akan si su'da oleh Musa. Boleh di sini kita dahulukan maf'ul karena tidak bisa dibedakan. Jadi sama-sama isim maksur. Daraba su'da Musa. Ini contohnya agak aneh nih. Kalau dalam Kawakib contohnya walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzuru. Sungguh telah datang kepada keluarga Fir'aun oleh pemberi peringatan. Jadi jaa'a fi'il madhi buji rafa' fa'i penasab maf'ul, ala maf'ul muqaddam, mudhaf hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah, mudhaf ala fir'auna mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. An-nuzuru fa'il, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Wa wujuban. Waqad yataqaddamu 'alal fa'ili wujuban. Wujuban kita tahu kepada jawazan, ulang ame waqad yataqaddamu. Dan kadang-kadang terdahulu ianya maf'ul di atas fa'il wujuban nisbah wajib. Kadang-kadang wajib mendahulukan maf'ul daripada fa'il. Kalau di dalam Kawakib ada syaratnya, in kanal maf'ulu wahdahu dhamiran munfasilan. Jika adalah maf'ul wahdahu itu dhamir munfasil. Bila yang menjadi maf'ul dhamir munfasil, itu wajib mendahulukan maf'ul. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka yan maf'ul muqaddam, na'budu fi'il dan fa'il. Syaghalatna amwaluna, telah menyibukkan akan kami oleh harta-harta kami, wa ahluna, dan oleh keluarga kami. Au ittasala bil fa'ili dhamirul maf'uli, atau bersambung dengan fa'il oleh dhamir maf'ul. Bersambung dengan fa'il oleh dhamir maf'ul. Ba fa'il, pada fa'il itu ada satu dhamir maf'ul, ada satu dhamir yang kembali kepada maf'ul. Karena dhamir itu mesti kembali kepada belakang, berarti maf'ul wajib didahulukan.
di fa'il ada satu dhamir yang kembalinya kepada maf'ul. Ketika itu wajib mendahulukan maf'ul. Contoh, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu. Dan ketika mencoba akan Ibrahim rabbuhu oleh Tuhannya Ibrahim. Jadi ibtala fi'il madhi, Ibrahima maf'ul. Maf'ul ibtala, maf'ul muqaddam, maf'ul mansub dan nasab fathah Ibrahima, rabbu fa'il hukum fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Mudhaf rabbuhu isim dhamir. Pada mahal jar mudhaf ilaih dengan rabbu. Kenapa wajib mendahulukan Ibrahima ketika mencoba akan Ibrahim oleh Tuhannya Ibrahim? Karena pada fa'il yaitu rabbu ada satu dhamir yang kembali kepada maf'ul, yaitu kepada Ibrahim. Au kanal fa'ilu mahsuran, atau apabila adalah fa'il itu dihasar. Ketika kalimat yang menjadi fa'il dihasar, nah, ketika itu wajiblah mendahulukan maf'ul. Contoh misalkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut akan Allah dari hamba-hambanya Allah oleh ulama. Jadi ulama ini dihasar dengan innama. Khusus ulama yang takut kepada Allah. Dalam posisi seperti itu mendahulukan maf'ul yaitu Allah di sini wajib. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, kalau contoh di dalam PDF ini wujuban nahu zana syajara nuruhu, menghiasi akan pohon oleh nuruhu. Apa ini? Zana syajara, menghiasi akan pohon oleh cahayanya pohon. Nah, nuruhu. Jadi zana fi'il madhi, syajara maf'ul. Mansub dan nasab fathah. Di sini wajib mendahulukan syajara. Kenapa? Karena pada fa'il yaitu nur, pada fa'il ada satu dhamir maf'ul, ada satu dhamir yang kembali kepada maf'ul. Karena dhamir mesti marja'nya ke belakang, dhamir pasti harus kembali ke belakang, maka karena pada fa'il ada dhamir maf'ul, satu dhamir yang kembali kepada maf'ul, maka ketika itu wajib mendahulukan maf'ul. Zana syajara nuruhu, menghiasi akan pohon oleh cahayanya pohon. Waqad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'ili, dan kadang-kadang terdahulu ianya maf'ul di atas fi'il dan fa'il. Kama taqaddama fi babil fa'ili, sebagaimana telah terdahulu ia pada bab fa'il. Nah, kadang-kadang maf'ul mendahului fi'il dan fa'il. Maf'ul dulu, fi'il baru fa'il. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab fa'il sebelumnya. Yang sudah kita lewati. Contohnya kalau dalam kawakib farikan hada, akan satu golongan mendapat petunjuk ianya satu golongan. Jadi farikan maf'ul muqaddam. Maf'ul hada fi'il madhi, dhamir dalamnya takdirnya huwa. Wa minhu ma udmira amiluhu jawazan. Wa minhu ma udmira amiluhu jawadan, dan sebahagian darinya maf'ul itu maf'ul udmira yang disembunyikan amiluhu akan amilnya maf'ul jawazan nisbah harus.
Wa minhum ma udmira amiluhu jawadzanahu, dan sebahagian darinya maf'ul itu maf'ul udmira yang disembunyikan akan amelnya maf'ul jawazan nisbah harus. Ada juga maf'ul yang amelnya disembunyikan atau ditakdirkan. Nggak kelihatan. Contoh di sini qalu khairan. Berkatalah oleh mereka khairan. Jadi khairan itu bukan maf'ul dari qalu. Tapi khairan ini maf'ul dari amelnya yang dibuang. Nah, dalam Kawakib itu ada jelas tulisannya wa qila lil ladzina taqau. Dikatakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maza anzala rabbukum? Apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Qalu, mereka menjawab khairan, artinya anzala khairan, telah menurunkan dianya Allah akan kebaikan. Jadi khairan maf'ul, amelnya fi'il dan fa'ilnya sudah dibuang atau ditakdirkan. Takdirnya qalu anzala khairan. Ada, biasanya itu terjadi dalam percakapan. Biasa dalam pertanyaan atau dalam percakapan. Man nasorta, siapa yang telah Anda tolong? Zaidan, kita jawab Zaidan. Artinya nasartu Zaidan, telah aku tolong akan si Zaid. Jadi Zaidan menjadi maf'ul yang amelnya ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena bisa dipahami dari siyak percakapan. Wa wujuban kita ataf kepada jawazan. Wa minhum ma udmira amiluhu wujuban, dan sebahagian darinya maf'ul bih itu ma yang disembunyikan akan amelnya ma wujuban wajib. Ada juga maf'ul bih yang wajib disembunyikan atau wajib ditakdirkan amelnya. Yang menasabkannya ditakdirkan, tidak disebutkan. Dalam kitab Kawakib fi mawadi'a sab'atin zakaral musannifu minha mawdi'aini faqat al-ishtighalu wal munada. Jadi ada beberapa tempat yang wajib untuk membuang amel maf'ul. Bukan membuang, mentakdirkan. Di antaranya di pembahasan selanjutnya yaitu istighal dan munada. Jadi istighal nanti termasuk maf'ul bih yang wajib ditakdirkan amelnya. Begitu juga munada. Ya Abdallah, wahai Abdallah. Jadi abda itu ya huruf nida, abda munada mansub. Tanda nasabnya patah. Siapa yang menasabkan abda? Apakah ya? Bukan. Tapi ada amel di belakangnya yang dibuang atau ditakdirkan, digantikan oleh ya. Asalnya ada'u Abdallah, aku panggil akan si Abdallah. Ada'u Abdallah, aku panggil akan si Abdallah. Jadi ada'u itu aku panggil, dibuang, dihilangkan, diganti oleh posisi ya. Jadilah ya Abdallah. Nah, jadi ada 7 tempat maf'ul bih yang wajib dibuang amelnya atau ditakdirkan amelnya. Yang pertama istighal, yang kedua munada. Munada pada hakikatnya disebut maf'ul bih. Walaupun sering namanya munada, tapi pada hakikatnya munada itu maf'ul bih. Kemudian kalau kita lihat dalam kitab Kawakib, lanjutannya ada juga wasalisu al-mansubu alal ikhtisas. Yang ketiga, maf'ul yang wajib buang amelnya, yang wajib ditakdir disembunyikan amelnya, yaitu al-mansubu alal ikhtisas, yaitu kalimat mansub atas khusus ikhtisas, khusus. Mansub alal ikhtisas namanya. Apa itu mansub alal ikhtisas? Wahwa mansubun bi akhassa muqaddaran ba'da dhamiril mutakallimi wahda au wa ma'ahu ghairuhu wa yakunu imma bi al nahnul araba aqran nasi lidhaifi wa imma mudhafan idhafatan ma'nawiyatan la idhafatan lafdhiyatan nahu
nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu. Nah, yang ke tempat-tempat yang wajib terjadi amil maf'ul yaitu nanjih mansub atau ikhtisas, yaitu mansub dengan fi'i akhasa yang ditakdirkan. Mansub dengan fi'i akhasa yang ditakdirkan sesudah dhamir mutakallim wahadah, sesudah dhamir ana atau sesudah dhamir nahnu. Nah, bila sesudah dhamir ana atau sesudah dhamir nahnu ada kalimat mansub itu biasanya jadi maf'ul bih. Namanya mansub dengan ikhtisas. Artinya mansub dengan gede-gede akhasa. Contoh misalkan. Contoh nahnul araba. Nahnul araba aqran nasi lidhaifi. Bermula kami, nahnu mubtada, bermula kami, al-araba bacanya. Aqran nas itu semulia manusia bagi lidhaif, bagi orang yang lemah. Nahnul araba aqran nasi lidhaif. Kerja lidhaif ya, kan lidhaif ya. Jadi yang masalahnya di sini al-araba, yang Arabnya maf'ul atau mansub atau ikhtisas. Mansub dengan amil yang ditakdirkan yaitu nakhussu. Nahnu nakhussul araba. Bermula kami itu kami khususkan akan orang Arab maksudnya. Itu ya, aqran nasi lidhaif itu aqra jadi khabar dari nahnu. Jadi yang jadi masalah di sini al-araba. Nah, jadi yang ketiga maf'ul bih yang disembunyikan amelnya namanya mansub atau ikhtisas, yaitu mansub dengan gede-gede akhasa oleh dhamir ana atau oleh dhamir nahnu. Yang kalimat yang berada oleh dhamir nahnu atau dhamir ana ada kala ada alif lamnya seperti nahnul araba, ada alif lamnya. Ada kala kalimat itu dimudhaf. Nah, idhafatan ma'nawiyatan la idhafatan lafdhiyatan. Contoh maksud nahnu ma'asyiral anbiya'i, barisnya ma'asyira. Bermula kami, ma'asyiral anbiya'i itu la nurisu, tidak kami warisi. Jadi nahnu mubtada, nahnu tim dhamir pada harafa mubtada. Ma'asyiral anbiya, ma'asyira itu namanya mansub bil ikhtisas. Artinya na khusu gede-gede likoji. Nahnu nakhussu ma'asyiral anbiya. Bermula kami khususkan akan golongan para nabi itu. Nah, jadi ma'asyira namanya mansub bil ikhtisas, mansub alal ikhtisas. Ya benar. Ya benar. Kemudian yang keempat warabi'u al-mansubu alal igra. Yang keempat yang wajib buang amel, yang wajib takdir amel namanya mansub alal igra. Ya, mansub alal igra. Wa huwa tanbihul mukhattab ala amrin mahmudin liyaf'alahu. Bermula dianya igra itu tanbihul mukhattab, memberitahu seseorang ala amrin mahmud terhadap perkara yang terpuji liyaf'alahu supaya memperbuat ia akannya perkara. Ya, jadi anjuran. Kita menganjurkan seseorang, memberitahukan seseorang terhadap perkara yang baik supaya dia kerjakan. Itu namanya mansub atau igra. Wa huwa mansubun bitakdir ilzam, yaitu mansub dengan degede-gede ilzam wajibil hadf yang wajib buang. Ingkarrara, wajib buang jika berulang-ulang ianya lafaz. Kas-salata as-salah. As-salata as-salah. Jadi as-salata mansub. Namanya mansub dengan igra. Ya, karena kita memberitahukan kepada seseorang terhadap perkara yang terpuji yaitu salat supaya dia melaksanakannya. As-salah, as-salah. As-salata barisnya. Jadi i'rabnya as-salata maf'ul bih, ya, mansub atau igra. Artinya di belakang as-salata maf'ul bih mansub dengan igra.
amelnya wajib buang, takdirnya ilzam. Artinya ilzamis sholata. Ilzamis sholata. Lazim olehmu akan sholat. Senantiasalah kamu melaksanakan sholat. Ya, mana? Yang keempat mansub atau igra. Dianya igra itu tambihul mukhatab, memberitahu kepada si mukhatab ala amrin mahmud, terhadap satu perkara yang terpuji, liyaf'alahu, supaya memperbuat ia akannya perkara terpuji. Wahwa mansubun bitakdir ilzam. Dianya itu mansub dengan gede-gede ilzam. Wajibil hadfi, yang wajib ilzamnya. Ingkarrara, jika berulang-ulang ia. Contoh as-salata as-salah. Au utifa alaihi, atau jika diatafkan kalimat lain kepadanya. Kalimat tidak berulang-ulang. Kalimat yang mansub tadi tidak berulang-ulang. Cuma ada kalimat lain yang diatafkan kepadanya. Contoh as-saifa war rumha. As-saifa war rumha. Akan pedang dan tombak. Maksudnya, lazimkan olehmu akan pedang dan tombak. Selalu bawa pedang dan tombak kemanapun Anda pergi. Jadi as-saifa itu maf'ul yang mansub atih igra namanya. Jadi mansub alal igra, yaitu dengan PA yang telah dibuang wajib, takdirnya ilzam. Ya, Bang. Nah, simak. Kemudian yang keempat. Wa illa jaza dzikruhu ka qaulihi ta'ala alaikum anfusakum wa dunaka zaidan. Jadi bila lafaz tidak berulang-ulang, lafaz kalimat yang mansub itu tidak berulang-ulang, bukan seperti as-salata as-salata, atau tidak diatafkan seperti as-saifa war rumha. Wa illa, jika tidak berulang-ulang dan tidak diatafkan, jaza dzikruhu, nisya bolehlah oleh menyebutkannya amel. Amel ketika itu tidak dibuang tapi disebut. Contoh kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, alaikum anfusakum. Jadi anfusakum itu maksudnya ilzam anfusakum, jagalah dirimu. Alaikum anfusakum, jaga olehmu akan dirimu. Ya. Yang kelima, wal khamisu al mansubu bit tahzir. Yang kelima namanya mansub dengan tahzir. Maf'ul bih yang kelima yang wajib ameji, yaitu nanjih mansub dengan tahzir, yaitu wahwa tambihul mukhatab ala amrin mazmumin liyajtanibahu, yaitu memberitahukan seseorang terhadap perkara yang tercela supaya dia menjauhinya. Ya, jadi orang Arab ini sering menggunakan lafaz-lafaz singkat seperti ini. Atau dalam bahasa kita juga ada, misalkan di belakang seseorang ada harimau, kita bilang harimau, harimau. Jadi maksudnya supaya dia melarikan diri meninggalkan harimau. Nah, jadi itu maf'ulnya wajib dibuang. Takdirnya ittaqi, takut olehmu. Misalkan al-asad, singa, maksudnya apa? Tinggalkan olehmu akan singa. Ittaqil asada. Jadi asada yang Arabnya maf'ul bih mansub dengan tahzir, yaitu amelnya wajib dibuang, takdirnya ittaqi. Ya, cerita aja. Ya, Bang. Nah, zona rencana bud merapat. Jam menunjukkan pukul 10. Sampai di sini dulu bab maf'ul bih. Insyaallah besok kita lanjutkan babul istighal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.